Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini terambil dari kitab Esra, pasalnya yang ke-10. Kita akan membaca beberapa ayat. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-10, 11, dan juga 12. Maka bangkitlah Imam Esra lalu berkata kepada mereka, "Kamu telah melakukan perbuatan tidak setia, karena kamu memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan, Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu." Lalu seluruh jemaat menjawab dan berseru dengan suara nyaring, "Sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini luar biasa. Bagaimana orang yang membaca, orang yang mendengar, orang yang mengerti firman Tuhan itu menjadi orang yang berbahagia. Kalau kita melihat, paling tidak ada dua penokohan yang di sini yang kita bisa pelajari. Yang pertama Esra. Esra sebagai seorang imam, tentunya Tuhan pimpin sehingga dia tahu apa yang terjadi di tengah umat. Salah satunya bagaimana umat hidup tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka melakukan satu perbuatan tidak setia. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang imam, Esra berani mengingatkan ketika dia tahu umatnya jatuh di dalam dosa. Sehingga dia menyampaikan kepada para umat untuk mereka menyadari dan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan di hadapan Tuhan. Dari sini saya belajar bagaimana seorang pemimpin, bagaimana seorang imam, bagaimana seorang kita, mungkin kita mentor, mungkin kita hamba Tuhan, beranikah kita menyatakan kesalahan, menegur ketika seseorang itu melakukan dosa. Mungkin kita tahu pasangan kita melakukan dosa. Beranikah kita menegur dosa yang pasangan kita lakukan? Sebagai seorang mentor, kita mungkin tahu apa yang dilakukan oleh orang yang kita mentorin. Beranikah kita juga menyatakan kesalahan mereka? Di tengah keluarga, beranikah kita juga menyuarakan suara kebenaran ini? Di dalam pelayanan, beranikah kita juga menyampaikan kebenaran ketika seseorang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Tentunya hal ini bukan hal yang mudah. Butuh anugerah dari Tuhan. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah Tuhan percayakan, yang mengerti dan tahu, seharusnya kita berani menyampaikan kebenaran. Sehingga kita dan orang-orang di sekitar kita juga hidup di dalam kebenaran. Dari Imam Esra, mari kita belajar menyampaikan kebenaran. Jika salah, mari kita katakan salah. Jika benar, mari kita juga katakan benar. Sikap yang pertama kita belajar dari Imam Esra. Yang kedua kita belajar dari umat. Sebagai umat yang menyadari akan dosa, akan ketidaksetiaannya kepada Tuhan, mereka mau mendengar peringatan nasihat dari imam. Hati yang luar biasa menurut saya ketika seorang yang berdosa, ketika kita berdosa, ketika kita menyadari akan pelanggaran kita, kita mau mengakuinya, kita mau menyadarinya, sehingga pemulihan itu akan sangat mungkin cepat terjadi. Apa yang membuat kita terus hidup di dalam dosa?
Karena ketika ada orang yang menegur kita, ada orang yang menasihati kita, kita bukan bersyukur, malah kita memusuhinya. Malah kita menganggap mereka sok rohani, seolah-olah mereka lebih baik. Ini yang seringkali menjadi kesalahan kita. Kenapa terus kita hidup di dalam dosa? Seharusnya kita belajar dari umat. Ketika Ezra mengingatkan mereka, mereka pun menyadarinya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika kita hari ini jatuh di dalam dosa? Ketika ada orang yang berani mengingatkan kita, apakah kita bersyukur kepada Tuhan karena masih ada orang yang berani menegur kita, yang masih berani mengingat-ingatkan akan dosa pelanggaran kita? Mungkin tidak nyaman ketika kita ditegur, mungkin tidak nyaman ketika kita dibuka kesalahan kita. Tetapi jika memang itu yang menjadi penghalang kita menikmati berkat Tuhan, harusnya kita bersyukur. Ada orang-orang yang peduli, ada orang-orang yang berani. Mari, jika ada di antara kita yang hari ini jatuh di dalam dosa, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita boleh kembali. Sekarang mengakulah di hadapan Tuhan, Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya. Belajar sebagaimana umat yang berkata, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Mari, kalau kita sudah sadar akan dosa pelanggaran kita, kalau kita sudah menyadari akan apa yang sudah Tuhan ingatkan, mari kita responi, kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini kita belajar dari Imam Ezra yang berani menyatakan kesalahan, yang berani menyatakan kebenaran. Sebagai orang yang diingatkan, mari kita juga belajar mensyukuri masih ada orang-orang yang peduli untuk kita tidak terus semakin jatuh, semakin tenggelam di dalam dosa. Mari kita responi peringatan-peringatan yang sudah Tuhan berikan melalui hamba-hambanya, melalui orang-orang di sekitar kita, melalui pasangan kita, melalui anggota keluarga kita. Dan kiranya setiap kita mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar bagaimana ketika kami diingatkan, kami mau menyadari akan dosa pelanggaran kami. Ketika kami tahu kebenaran ada orang yang bersalah, ajar kami juga berani menyampaikan kebenaran itu. Tuhan, tolonglah kami dan biarlah kami hidup boleh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita akhiri tahun ini, kita menyelesaikan semuanya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah kita jauh lebih ringan menjalani di tahun yang baru. Selamat menjalani di tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.